bisa wasa dan sa wahabasa dan habasa. Amil absi yang ke-12, warna yang ke-12 adalah fiil-fiil yang digunakan untuk memuji dan mencaci. Merupakan isim jenis yang dimarifatkan dengan alif waw. Ada 4 fiilnya. Pertama ni'ma, contoh ni'ma rajulu zaidun. Nah, itu merupakan rajul. Ni'ma rajulu zaidun merupakan 2 isim setelahnya sebenarnya ya. Ni'ma rajulu, nah itu rajulu dibaca rajulu sebab jadi isimnya ni'ma. Ni'ma rajulu zaidun. Wa ni'ma sahibul qaumi bakru. Sebaik-baiknya itu. Nah, kedudukannya kalau di tarkib itu ni'ma rajulu itu jadi khobar muqaddam, zaidun jadi mubtada muakhar. Jadi ni'ma rajulu itu sebaik-baiknya lelaki, zaidun bahwasanya zaid. Wa ni'ma sahibul qaum, dan itu sebaik-baiknya sahibnya kaum, orang yang ada pada kaum tersebut, bakrun bahwasanya ki bakar. Wa ni'matil mar'ah hindun, dan itu sebaik-baiknya perempuan bahwasanya hindun. Namanya yang dipuji itu namanya maksus. Wal maksus itu atau yang dicela namanya maksus. Maksudnya zaidun. Wah bisa rajulun zaidun, itu sejelek-jeleknya lelaki zaidun bahwasanya si zaid. Wah bisa til mar'atu hindun, dan itu sejelek-jeleknya perempuan hindun bahwasanya hindun. Itu hindunnya itu jadi mubtada. Yang namanya maksus, yang dipuji atau dicela. Sa'a rajulu sama zaidun, wa sa'atil mar'atu hindun, sama aja. Habbaza zaidun, wa habbaza rajulun, wa habbaza hindun. Ya, itu habba itu fi'il. Habba yang itu yang fi'ilnya habba, sedangkan zanya itu isim min asma'i isyarah. Jadi zanya isim isyarah. Sama. Habbaza zaidun, habbaza zaidun, habbaza rajulun, habbaza hindun. Fi'il min al-madad, sebaik-baiknya ini orang. Habbaza sebaik-baiknya ini zaidun bahwasanya si zaid. Itu namanya fi'il madad. Bismillahirrahmanirrahim. Anawu sa'anawu nasiranawu jadi mubtada mausuf kudura para matrafana ada majuin mata disebut mubtada mausuf sebab mubtada ngabogaan sifat asalnya asyarul kalimat ada murakkab mabdi patah maharapa jadi sifatin anahu apa jadi khabar kudura para matrafana ada majuin apa mudab al-madhi mudabire kurujer alamat jadi kasrah jahir wa zammi wa hurfatab zami matub kana madhi kurujer al-wajar kasrah jahir tarafau kana matul mudurah takabarira kudura para matrafana ada majuin fa'ilna damir hiya taudu ala afalu sejumlah fi'il fa'il sejumlah fi'il fa'il mahal jarta sejumlah fi'il fa'il maharofa kafalu berarti maharofa jadi sifat dinalafat afalu sebab tinibade kalau jumlah khabariyah sawisana kira mahda jumlah khabariyah yang terpauna kira afalu apal madi alis menjadi maf'ul naqulu nasab alamat nasab 4 hajwahir aljin jadi sifatin isma kudu nasab alamat nasab hajwahir al mu'arrafat menjadi sifatin al isma kudu nasab alamat nasabna fatah zahir bi huruf jar al majrur kudu jar alamat jar kasrah sejumlah jar majrur taruh kana ma'ruf wa atab alami matub kana alif kudu jar musajahir wa atab mawal maksus warwatab maksus matub kana al maksus wal maksus atau maksus matub kana ma'ruf kudu nasab alamat nasabna fatah zahir bi huruf jar majrur kudu jar sejumlah jar majrur al maksus warwatab saya matub kana al madi kudu jar alamat jar kasrah zahir wa sinafia kalimat dhamir munfasil dan baris munfasil mahal nalira mun fatah ma'ruf mutada arabatu jadi khabar qadara para matrafan majrur batu mudaf apa berbeda kudu jar alamat jar kasrah zahir ni'ma mabni fatah ma'rufa ibadah ada bisa memfatah maha mabni wa fatah bisa memfatah ma'rufa matub kana ni'ma wa sa'a wa fatah sama fatah ma'rufa wa ni'ma wa habaza wa huruf ataf habaza mabni sukun ma'rufa matub tidak kana ni'ma res ambil siapa tahu nanti tidur mimpi ketemu Syahna yang mandaya sambil Amerika masih jahit kan
Ja'a Zaidan. Daraba Zaidun. Amran. Ja'a Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bil mujahidin wal ghusl min ghuslil mayit. Dan mandi dari memandikan mayit. Wal kafiru, dan orang kafir idza aslama, ketika masuk Islam ya kafir. Wal majnunu, dan orang gila idza afaqa, jika sembuh ya orang gila. Wal mugma alih, dan orang yang ayan, iza afaqa. Wal mukmale, dan orang ayan iza afaqa, jika sembuh ya mukmale. Al ghuslu, bahwasanya mandi, min ghuslil maiti, dari memandikan mayit. Hal itu apakah bahwasanya ya mandi wajibun, itu wajib, atau mustahabun, atau mustahab sunnah. Kaulani itu dua pendapat. Maksudnya jawaban kaulani itu dua pendapat. Al-qadimu, bahwasanya kaul qadim, anau sesungguhnya mandi dari memandikan mayit wajibun, itu wajib. Wal jadid, dan bahwasanya kaul jadid, huwa ya kaul jadid itu ar-rajihu, kaul rojih yang kuat, anahu itu sesungguhnya mandi dari memandikan mayit mustahabun, itu disunahkan. Walasul, dan bahwasanya dalilnya fizalika, di dalam demikian itu, dzalika, di dalam demikian itu wajib. Qauluhu, itu sabda Nabi SAW, zalikanya kewajib. Mandi aja lah zalikanya. Man ghassala, man bahwasanya siapa orang itu ghassala, memandikan siapa man al-maytan, akan mayit, falyatasil, maka hendaknya mandi siapa man. Waman, dan bahwasanya siapa orang itu hamala, membawa siapa man hu, akan mayit, falyatawaddo, maka hendaklah berwudu. Mayit berwudu. Falyatawaddo, maka hendaklah berwudu siapa man. Kalau berkata siapa Tirmizi, Imam Tirmizi, ayat bahwasanya ini itu hadis hasanun, yang hasan, baik. Lakin tetapi kalau berkata siapa Imam Ahmad, rupanya Imam Ahmad, anahu sesungguhnya hadis itu mauquf, terhenti ala Abi Hurairah, atas Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Walizalika, dan karena demikian itu mauquf, lam yakul, tidak berkata siapa Imam Ahmad biwujubihi, dengan wajibnya mandi dari memandikan mayit. Waqala, dan berkata siapa Syafi'i, Imam Syafi'i, lau sahha, jika sahih apa hadis, takultu, maka berkata aku biwujubihi, dengan wajibnya mandi dari memandikan mayit. Lah, Kang Afif saya. Wa minal agsali, dan itu tetap dari sebagian mandi-mandi al-masnunat, yang disunahkan, gusdul kafiri, bahwasanya mandinya wong kafir, idza aslama, ketika masuk Islam. Geser sini. Muat enggak? Muat. 46. Ya. Situ enak tuh. Nanti kalau udah ada tempat kan jadi cerita. Dulu nggak usah jual, gajinya 9 jutaan. Ada nggak? Dari tadi udah nyoret banyak tuh nggak ada? Ada. Kan yang ngaji. Kudu lagi rajin. Waminal aksali, dari itu sebagian daripada mandi-mandi al-masnunat, yang disunahkan, ghuslul kafiri, bahwasanya mandi orang kafir idza aslama, ketika masuk Islam, ya kafir. Warwiya, dan diriwayatkan apa sesungguhnya Kanjeng Nabi alaihi wasallam amaro, itu memerintahkan ya Nabi Qais bin Aus wasamamah bin Ana asal, ayat tasila, akan bahwa memandikan keduanya, ayat akan bahwasanya mandi keduanya,
lama aslama ketika masuk Islam ya keduanya Qais dan Samamah. Walam yujib dan tidak mewajibkan kangjeng Nabi akan mandi liana jamaatan karena sesungguhnya jamaah itu aslamu masuk Islam dia jamaah falam ya'mur dan tidak memerintahkan hukum terhadap jamaah siapa Nabi SAW bihi dengan mandi wali andal Islama dan karena sesungguhnya Islam taubatun itu taubat min maksiatin dari maksiat falam yajib maka tidak wajib apal muslim mandi minhu dari Islam kasairil ma'asi sebagaimana seluruh kemaksiatan wahadan dan bahasanya ini sunnahnya mandi wahada bahasanya ini sunnah mandi fi kafirin pada orang kafir fi kafirin itu tetap pada orang kafir lam janaba ya jenab yang tidak junub siapa kafir fi kufrihi pada kekafirannya kafir fa'in ajnaba maka jika berjunub ajnaba yujnibu dan yujnibu kalau mazhab maka bahasanya mazhab anau sesungguhnya ia mandi anau sesungguhnya kelakuan yalzamu itu wajib akan kafir apal ghusl mandi pada Islam setelah masuk Islam liadami sihati niati karena tidak ada sahnya niat minhu dari kafir hala kufrihi ketika kafirnya kafir bukan kafir yang asal non muslim nggak bagus nggak enak Itu mah cuma berhalus. Ambilnya lagi sekali dan itu tetap bagian daripada mandi al-masnunat yang disunahkan Ghuslul majnuni bahwasanya mandi orang gila tidak afaqo jika sembuh ia orang gila wakaza dan begitu pula orang gila al-magmaleh bahwasanya orang ayan alaihi atas al-magma bahwasanya orang ayan alaihi atas nanti nggak itu alaihi apa atas hina ke kalau nggak ada alnya kang misal maf'ulun bih maf'ulun kang maf'ulun bih kang kalau kang kalau ada alnya atasnya al lianna zalika karena sesungguhnya orang gila dan majnun orang gila dan orang ayan mazannatu izalil mani itu tempat prasangkanya keluar mani. Qala Syafi'i berkata Imam Syafi'i tempat prasangkanya keluar mani. Qala Syafi'i berkata Imam Syafi'i majana insanu tidaklah gila siapa manusia ila anzala kecuali keluar mani ya insan. Kala berkata ba'duhum sebagian ulama, idza kana jika ada apal majnun orang gila itu inzilu keluar mani ya majnun galiban dalam keadaan biasanya dalam kaprahe. Galiban keumumannya bisa gitu. Kalau galiban keumumannya dalam keadaan apa? Keumuman. Pen bagi maka segeranya apa jiba wajib apal ghusl mandi karena umi sebagaimana tidur yang kudu yang membatalkan yang tidur lalu akan tidur yang karena sunat tidur itu mazunnatul hadasi tempat prasangkanya hadas wajaba maka menjawab siapa jumhur allazina rupanya orang-orang kalau berkata ya allazina bil istihbab dengan mensunahkan ya naun karena sesungguhnya tidur itu mazunnatun tempat prasangka la alamatun bukan la alamata tidak ada tanda lihat di dalam mazunnah ala hadasi atas hadis ala hadasi atas hadis badal ifaqah ketika waras atau sembuh bangun atau bangun wal mani dan bahasa mani ainun itu ain benda yumkinu yang memungkinkan apa ru'yatuhu melihatnya ain Allahu a'lam. Nah berikutnya mandi sunnah itu mandi ketika memandikan mayit hamil yang suka mandi mayit atau siapa saja yang suka mandi mayit harus mandi mayit mandi
Nggak bener. Kopi itu ada itu tuh. Apa tadi? Tapi kebanyakan jarang mandi, masalahnya langsung nyolatin sih dia. Mandiin langsung nyolatin. Kalau Ya enggak ya setelah selesai. selesainya oh gitu. Selesai semua mandi, jangan harus mandi dia mandi. Barengan mandinya. Pulang waktu ya di rumah pas di rumah ya. Iya. Di rumah. Sama main. Mandi setelah memandikan mayat. Atau orang kafir ketika masuk Islam, orang gila ketika sembuh sebagaimana orang hayat. Cuma ada pertanyaan, apakah memandikan mayat itu wajib atau sunnah? Ada dua pendapat. Dalam kaul qadim Imam Syafi'i, mandi dari memandikan mayat wajib. Ini kaul qadim, tapi dalam kaul jadid dan ini yang pendapat yang kuat bahwa mandi mayat itu sunnah. Ya. Mana dalilnya mandi dari memandikan mayit? Masalah mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Siapa orang yang memandikan mayit maka dia mandi. Kalau siapa orang yang membawa mayit maka dia berwudu. Nah, kita kalau habis ngiringin mayit ke kuburan, ya itu sunnah wudu. Meskipun nggak ikut bawa. Saya mandi sekalian. Ya mandi nggak apa-apa. Ini nggak fit. Ya, nggak fit. Iya kan ada dalil. Tapi nggak ngebatalin wudhu San. Kalau misalnya wudhu. Barangkali tuh jadi satu batal wudhu nggak? Kok batal wudhu? Apa mustahab aja? Maksudnya? Sunnah aja. Habis Sunnah nganterin aja mayat. itu bukan batal wudhu. Tahu tuh nyentuh sama Kira-kira hilang gitu. Habis itu mayat. Tapi yang bukan Tapi mahal. kebanyakan mandi sih. Sunnah kayak mau tidur kan sunnah mau wudhu. Iya. Oh. Dicuci bajunya biasanya. Iya katanya macam-macam lah. Pokoknya gitu lah ya, memandikan mandi kalau kita cuma jenazah atau bawa jenazahnya pulang wudhu. Sunnahnya gitu. Ini hadis Hasan menurut Tirmizi, tapi menurut Imam Ahmad hadis ini mauquf itu terhenti pada Abi Hurairah. Maka Imam Ahmad tidak mewajibkan mandi ini, tidak mewajibkannya ya. Sebab kata Imam Ahmad hadis itu mauquf pada Abu Hurairah. Bahkan kata Imam Syafi'i, seandainya hadis ini sahih, pasti aku mewajibkan mandi tadi. Berarti hadisnya menurut Imam Syafi'i kalau tidak sahih. Kalau sahih aja pasti diwajibin sama Imam Syafi'i mandi dari memandikan mayat itu. Tapi ini kata Imam Tirmizi hadisnya hasan. Nah, itu mandi dari memandikan mayat atau wudhu setelah mengiringi jenazah atau membawa jenazah. Lalu sebagian daripada mandi sunnah juga mandinya orang kafir ketika masuk Islam atau non muslim ketika masuk Islam. Ya, sebagaimana diuraikan Nabi pernah memerintahkan Qais bin Asim dan Wasamah bin Asal untuk mandi ketika mereka berdua masuk Islam. Ya, Aslama Umma itu. Walam tidak wajib. Itu kopi bir namanya. Menurut aku nih. Jam berapa sih? Malam jam berapa tuh? Pulang urusan Malam. sampai jam 1:30. Iya ngobrol banyak, udah saya pulang duluan. Oh di sana. Ada apa yang diomongin politik ya? Mobil. Iya dia. Sambo jombla ngomongin Sambo. Walam yujibuhu li'anna jama'atal islamu falam ya'muruhum an-nabiyyu. Dan Nabi tidak mewajibkan. Karena ada satu riwayat, ada beberapa kelompok masuk Islam, tapi Nabi tidak memerintahkan mandi kepada mereka. Sebab apa? Sebab Islam itu, masuk Islam itu taubat dari maksiat, maka tidak wajib mandi dari Islam. Sebagaimana melakukan kemaksiatan, nggak wajib mandi, tapi cukup sunnah saja. Nah, tapi yang begitu kalau orang kafir itu tidak junub ketika
ketika kafirnya. Tapi kalau ketika kafirnya junub ya menurut pendapat mazhab ya, pendapat Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i maka tetap wajib mandi setelah masuk Islam. Wajib nambah kalau dia junub. Ya pasti kan junub ya. Pasti sih. Kalau dewasa. Ya kan? Pasti dia junub. Nah, mandinya setelah masuk Islam, kemudian dia mandi junub. Pendapat begitu. Sebab apa? Tidak ada nasihatnya karena tidak ada sahnya niat dari kafir ketika kafirnya. Karena tidak ada sahnya niat dari orang kafir tadi ketika kafirnya kafir. Oh, dia masih kafir. Yes, jadi kalau si kafir itu memang dalam keadaan junub ketika kafir, maka menurut mazhab ya, al-mazhab ini maksudnya mazhab Syafi'i ya. Iya, mantap Syafi'i. Al-mazhab itu adalah mazhab Syafi'i karena ada alnya. Oh. Khusus, Ya. khusus ya. Nah, sebagian sunnah mandi atau mandi sunnah. Mandi sunnah adalah mandinya orang gila ketika sembuh atau orang ayah. Ya, karena bisa jadi orang gila itu pernah keluar. Ya, kata Imam Syafi'i. Tidaklah gila seseorang kecuali dia pasti keluar mani. Jadi mazonna itu inzal mani. Bisa apa nih? Diduga. Mazonna itu artinya diduga prasangka bahwa mereka atau orang gila itu kalau pernah keluar mani. Gitu. Mazonna itu tempat prasangka. Diduga. Maksudnya itu ya. Ya dia gila 2 tahun misalnya, nggak mungkin sama 2 tahun tuh nggak pernah keluar mandi. Iya, maksudnya. Maksudnya. Iya benar. Yang di perapatan itu malah kerjanya begitu. Ketawa aja ente. Partner. Berarti ente memantau. Ngapain kamu? Katanya ini puspitek liatnya. Jauhan. Ini ada di Sweden sama gitu, tapi perempuan. Apa telanjang di depan musola, ganti baju di depan musola. Di dalamnya ada ibu-ibu lagi berang haji. Dia ganti baju telanjang di depan musola. Ibu-ibu lagi ngaji. Salah Bagong, bisa kana majnun suri kaliban. Main bagi ayat jibal goslu. Nah, sebagian ulama berpendapat orang gila itu memang keumumnya biasanya keluar mandi. Maka kalau begitu mandi wajib. Kata sebagian ulama. Itu loh. Kan kata sunnah. Kan kata sebagian ulama. Karena orang gila itu biasanya pasti atau biasanya umumnya keluar mandi. Maka kalau gitu fan bagi ayat jibal goslu. Termasuk haid ya, Tete? Hah? Haid itu. Iya kalau perempuan kan junub. Karena sebagaimana tidur kan. Tidur itu membatalkan wudhu. Sebagaimana tidur kasusnya membatalkan wudhu. Sebab apa? Sebab tidur itu ya diduga ketika ia tidur bisa jadi berhadas. Entah itu dia memegang kemaluannya atau yang lainnya. Tapi menurut jumhur dijawab nggak gitu ya. Kata jumhur tetap sunnah. Sebab apa? Kalau tidur mazonna bukan tanda lama, bukan tanda daripada Hadas. wajib apa daripada hadas. Al hadas fiha di dalam ia tanda atau mazonna ada hadas setelah ifaqo. Sedangkan mani itu bisa dilihat. Kan mani mah bisa dilihat. Kalau hadas mah nggak bisa dilihat. Kalau mani mah bisa dilihat ada, melihat bisa dilihat ada. Jadi bukan mazonna. Tapi mazonna bukan tanda. Sedangkan kalau hadas itu tanda bisa dilihat. Sama seperti maka mandi sembuh dari gila itu jadi sunnah. Nah, menurut jumhur allazina qalu bil istijab bi anna nawma sunnah la lama fiha kalau hadas pada setelah bangun itu kan kalau tidur mah mazonnahnya atas hadas maka bisa dilihat la lama. Sedangkan kalau mani ain yumkinu ru'yatuha
artinya bisa dilihat kalau mani. Wes konon je. Nah, kalau tidur membatalkan wudhu. Wa ghuslu indal ihram, mandi berikutnya adalah mandi ketika ihram. Wa dukhulu Makkah, masuk Makkah. Walil wukuf di Arafah dan wukuf di Arafah, walil ramil jimar dan melempar jumroh salas yang 3, walil tawaf dan tawaf. Walil tawaf dan karena tawaf. Alinya karena talil. Alinya li ta'lil. Ya ta'adadu berbilang apa al-ghuslu mandi al-muta'alliq yang berkaitan bil haji dengan haji li umurin karena beberapa perkara minha al-ihram. Mana dalilnya an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ahlihi li ihlalihi. Ihlali maksudnya ihram. Waktu tasal dan mandi. Tajarrada li ahlihi itu ya ikhramnya, karena ikhramnya kan tajarroda itu tajarroda memakai kangjeng Nabi, tajarroda memakai sandangan kangjeng Nabi di ikhlalihi terhadap ikhramnya kangjeng Nabi. Waktu salah kemudian mandi, maksudnya siap-siap memakai ikhram. Riwayat Tirmizi qala Hasan, qala berkata Tirmizi, hai hadza bahwasanya ini hadis hasan goribun yang gorib, aneh. Wa yastawi dan sama, yastawi dan sama fi istihbabihi pada kesunahan mandi ikhram itu fitah. Ar-rajul, fa'ilnya rajul. Yastawi dan pada dan sama fi istihbabi di dalam sunnahnya mandi ikhram ar-rajulu siapa laki, wasobi dan sobi mana perempuan. Wa ikarat meskipun ada perempuan itu haid dan haid, wa nufasa dan nifas. Wa nufasa dan nifas. Di anna Asma binti Umais, zaujatus Shadiq, istrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu itu nifas iya Asma bizil halifa di tanah zil halifa. Fa'amara memerintahkan akan ia Asma siapa Rasulullah SAW ayat tasil ikhram akan bahwa mandi ia Asma lil ikhram untuk ikhram. Rawahu Muslim. Wala farqa dan tidak ada beda itu maujud fi rajuli pada laki-laki bainal akil di antara orang berakal wala minal gila. Wala bainal sobi dan tidak pula berbeda antara anak kecil al mumayyiz yang sudah tamyiz wa dan selain mumayyiz. Fa'in lam yajid, maka jika tidak menemu siapa muhrim orang yang ikhram al-makan air tayamama maka bertayamum ya muhrim orang ikhram. Fa'in wajada, maka jika menemukan ia muhrim al-makan air la yakfi maka yang tidak cukup air hu akan mandi hu akan muhrim bisa tawadua maka berwudu siapa muhrim bihi dengan air. Qala berkata hu akan ini pendapat Fain wajada siapa Baghuyu Imam Baghuyi wal mahamilu dan Imam Mahamil. Kalau berkata Nawawi in tayammama jika bertayamum siapa muhrim malu itu satu pahas makin baik. Aduh, main cepet-cepet ini. In tayammama jika tayamum siapa muhrim malu berserah wudu pahasanun maka itu baik. Wa in iktasara maka jika mereka siapa muhrim ala wudu atas wudu walaisa maka tidak ada iktisar bijaidin itu baik. Bagus. Li'anal matluba karena yang dituntut al-ghusl itu mandi bukan wudu. Wa tayamum bahasa tayamum itu yuqayyimu menempati ya tayamum makomahu akan tempatnya mandi dunal wudu bukan wudu. Kalau al-asna'i masalah begini doang nih detail aja. Nasa menjelaskan siapa Syafi'i Imam Syafi'i alal istibabi pada kesunahan fil wudu di dalam wudu. Wal iktisar dan meringkas di atas wudu bidunal tayamumi dengan tanpa tayamum. Wazza dan membangsapkan menguatkan itu. Wazza dan menguatkan menguatkan siapa Imam Syafi'i hu akan nas ila naqlil mahamili wal mawaridi kepada nukilannya Imam Mahali wal mawaridi dan Imam Mawardi wallahu a'lam.
Mawardi. Mariati. Mariadi. Saya Mawardi. Wahdi. Wahabi adanya Wahdi. Wahabi adanya Yahudi. Wahidin. Dolal. Gaslu, kemudian termasuk sunnah juga mandi mau ihram. Masuk Makkah wukuf, kemudian melempar jumroh. Yang 3. Nah, jadi mandi ini berkali-kali berbilang yang berkaitan dengan haji dan umrah. Satu, mandi ketika ihram. Mana hadisnya? Rasulullah ketika mau bersiap-siap mau ihram mandi dulu. Ini meskipun hadisnya Hasan Gori. Ya, sama kesunahan mandi ini baik buat laki-laki maupun anak kecil, bahkan perempuan meskipun dia sedang haid atau sedang nifas. Jadi meskipun haid nifas mau ihram itu tetap mandi sunnah. Karena ini pernah terjadi pada Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar Siddiq. Ketika nifas ya di Zilhalifah, kemudian Rasulullah memerintahkan Asma untuk mandi, ya, dan ihram, mandi untuk melaksanakan ihram. Riwayat Imam Muslim. Dan mandi untuk ihram ini nggak ada bedanya buat laki-laki yang berakal maupun orang gila atau anak kecil yang mumayyiz atau bukan mumayyiz. Kalau mau ihram ya sunnah mandi. Gitu. Kalau tidak ketemu air maka tayamum. Kalau menemukan air tapi airnya tidak cukup untuk mandi maka berwudu. Kata Imam Bagawi begitu. Ya, tapi kata Imam Nawawi, ya, kalau berwudu, kalau tayamum beserta wudu sekaligus maka bagus. Ya. Habis wudu tayamum atau iya bagus. Kalau milih salah satu, ini kan air nggak cukup buat mandi nih. Air nggak cukup buat mandi, akhirnya dipakai wudu kemudian tayamum. Kata Imam Nawawi boleh begitu ya. Kalau dia milih antara tayamum dan wudu, kemudian dia milih wudu saja, maka itu nggak bagus. Makanya itu kurang bagus. Kenapa? Karena yang dituntut sunnah adalah mandi, bukan wudu. Paham nggak? Ya. Sedangkan tayamum di sini menempati tempat mandi, bukan wudu. Paham nggak? Jadi yang bagus apa iktisornya? Tayamum, bukan wudu. Ilafilah hadatul akbar. Gimana itu? Kasusnya. Jadi ada air, tapi nggak cukup buat mandi. Ada air nggak cukup buat mandi, maka tayamum. Wudu, ya, maka wudu. Kalau nggak menemukan air, tayamum. Tapi kalau ada air, kemudian airnya tidak cukup untuk mandi, maka berwudu. Nah, menurut Imam Nawawi, kalau wudu sekaligus tayamum, maka bagus. Tapi kalau iktisar, maksudnya diringkas, milih antara meringkas cuma wudu saja, falaisa bijahid, itu nggak bagus. Kenapa? Karena yang dituntut ini mandi bukan wudu. Sedangkan tayamum itu menempati tempat mandi bukan wudu, gitu. Tahu nggak? Jadi yang bagus malah tayamum. Dunal wudu. Iya, dunal wudu bukan wudu. Jadi tayamum itu menempati tempat mandi. Di sini di kasus ini, dalam kasus apa? Dalam kasus mandi mau ihram sunnah. Beda dengan masalah kasus mau sholat, beda ini mah. Ini mah masalah mandi. Oh, iya. Jadi tayamum di situ menempati tempatnya mengganti sebagai gantian daripada mandi, bukan wudu. Jadi kalau dia ada air yang cukup untuk wudu, memilih wudu daripada tayamum, kata Imam Nawawi falaisa bijahid, itu kurang bagus. Karena yang dituntut itu mandi. Mending tayamum. Jadi tayamum itu gantian daripada mandi. Kan ada air, kan airnya nggak cukup buat mandi. Itu maksudnya. Mau nggak? Ya. Jangan salah kaprah nih. Kalau tidur ntar nih. Nah. Hari dikit. Berkata Imam Asna'i bahwa Imam Syafi'i menjelaskan kesunahan pada wudu wal iktisar alaih, tapi ada beda pendapat lagi nih. Kata Imam Syafi'i begini, bahwa sunnah berwudu ya dan iktisar alaih. Bahkan kata Imam Syafi'i menjelaskan meringkas untuk wudu bukan tayamum gitu. Jadi Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i rada beda. Ya. Oh, ini ada pendapat yang sebelumnya juga Al-Baghawi ya, Al-Baghawi. Al-Baghawi Sama Al-Amili. Iya. Oh. Jadi
Jadi kalau Al-Baghawi itu pendapatnya, Ada 3 pendapat berarti ini ya. ya kalau gini, kalau Imam Baghawi itu pendapatnya, kalau orang yang mau ikhram itu nggak nemuin air, tayamum. Tapi kalau dia nemuin airnya nggak cukup, maka wudhu. Itu pendapat Imam Baghawi. Kalau Imam Nawawi, Kalau Imam Nawawi, yang bagus itu tayamum sekaligus wudhu. Gitu. Karena airnya nggak cukup buat mandi. Kata Imam Nawawi lagi, kalau cuma wudhu, maka kurang bagus. Karena yang dituntut sunnah itu mandi, bukan wudhu. Sedangkan tayamum di sini adalah ketika tayamum menempati tempat mandi, bukan wudhu. Maka lebih baiknya tayamum. Gitu. Bukan wudhu, karena ada air. Kan kalau ada air, biasa tayamum. Ini tayamum niatnya gantian daripada mandi, bukan wudhu. Paham nggak? ada mandi dia mandi. Paham nggak? Mandi Gitu ikhram. ya. Mandi ikhram ini masuk nama dia. Bukan mandi janabah. Tapi menurut Imam Syafi'i, ada lagi nih. Udah. Tapi menurut Imam Syafi'i juga menjelaskan kesunahan wudhu dan memilih wudhu dibanding daripada tayamum. Oh Gitu. Itu kata Imam Syafi'i. Kita ikut mana nih? Nah, tengah-tengah aja deh. Kita ikhram aja dulu. tayamum aja dulu. Ya. Baru nemuin di situ. Wa minha, dan itu setengah daripada mandi dukhulul Makkah, masuk Makkah. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu la yuqaddimu, tidak datang Umar Makkah ke Mekah ila bata, kecuali menginap Umar bizitua, di tanah Zutua, hatta yusbiha, sehingga masuk subuh ya Umar, wa yaktasila, dan mandi ya Umar, sumaya dakhulu atau sumaya dakhula, kemudian masuk Umar Makkah ke Mekah naharan pada siang hari. Wa yazkuru, dan menyebutkan Umar anin Nabi, dari Nabi SAW, anau sesungguhnya kangjeng Nabi, karena itu mengerjakan kangjeng Nabi, yaf'alu, karena ada kangjeng Nabi itu yaf'alu, mengerjakan kangjeng Nabi, huwa akan demikian itu, la yuqaddimu. Beriwayatkan akan hadis Syekhoni Bukhari Muslim. Walab bahasa lapatnya itu lil Muslim, bagi Imam Muslim. Sumala farqa, kemudian tidak ada beda itu maujud fi istibabil ghusli, pada kesunahan mandi, liman, bagi orang dakhala yang masuk siapa man Makkah ke Mekah, bainaman, di antara orang akhrama yang ikhram siapa man bil hajri wal umrah, au yukhrimu, atau ikhram siapa man albattah, dengan pasti. Wa qad nassa, dan menjelaskan Imam Syafi'i fil al-um, dalam kitab al-um, annaman, sesungguhnya orang lam yukhrim, yang tidak ikhram siapa man, yaktasilu, itu mandi siapa man. Wahtajja, dan berhujjah Imam Syafi'i bi annahu, kana Nabi alaihi salatu wassalam amal fathi, pada tahun Fathul Makkah, iktasala, itu mandi kanjeng Nabi di Makkah karena masuk Makkah. Wa huwa, bahasanya ya itu halalun, wa huwa, bahasanya ya pokoknya itu halalun, tanah haram, yusibu, mengenai kanjeng Nabi al-thayyibah, akan menggunakan al-thayyibah, akan wangian. Naam, ya, tidak ada beda. Naam, la farqa. Qala al-Mawardi, al-mu'tamiru, adapun orang yang umrah, idza kharaja, jika keluar ya umrah min Makkah, dari Makkah, fahrama, kemudian ikhram siapa mu'tamir, waktu mandi yang mu'tamir, ikhrami, untuk ikhramnya yang mu'tamir, summa arada, kemudian menghendaki siapa mu'tamir dukhula Makkah, akan masuk Makkah, nuzira, maka dilihat. Karena jika ada yang mu'tamir itu haram ikhram mu'tamir min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, kal Ji'rana, seperti Ji'rana, wal Hudaybiyah, dan Hudaybiyah, ustuhibba, maka disunnahkan apa ghusl mandi. Didukhul Makkah, karena masuk Makkah. Wa in ahrama, tapi jika ikhram siapa muhrim tan'imi, dari tanah tan'im, fala, maka tidak sunnah, liqurbihi, karena dekatnya ikhram. Qala Ibnu Rif'ah, wa yazharu, dan jelas apa ayuqala, bahwa dikatakan bimisli, apa seumpamanya umrah bil haji, pada haji, wallahu a'lam. Berikutnya mandi ketika mau masuk Mekah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar ketika datang ke Mekah. Tidaklah datang Ibnu Umar ke Mekah kecuali dia menginap di Zitua sampai masuk subuh, kemudian mandi, setelah mandi baru masuk Mekah siang hari. Dan Ibnu Umar menjelaskan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian tidak ada beda juga kesunahan mandi masuk Mekah ini
baik orang yang ikhram untuk haji ataupun ikhram untuk umroh atau hanya ikhram saja. Dan Imam Syafi'i menjelaskan di dalam surat innamal lam yukrim gantasil. Meskipun orang itu tidak ikhram, ya, maksudnya tidak ikhram masuk Makkah saja, itu juga tetap sunnah mandi. Mana dalilnya? Imam Syafi'i menjelaskan dalilnya adalah bahwa pada tahun Fathul Makkah Nabi mandi sebelum masuk Makkah. Ya, wa huwa halalun. Sedangkan Makkah itu halalun, karena halal. Orang ikhram. Oh gini, bahasa gitu lagi. Wahwa dan bahasanya Kanjeng Nabi halalun itu tidak ikhram gitu loh. Jelasin. Wahwa dan bahasanya Kanjeng Nabi halalun itu tidak ikhram. Susah banget jelas. Wahwa dan bahasanya itu tidak ikhram. Jadi enggak ikhram masuk Makkah. Kemudian Nabi memakai wanginya. Gitu. Sekarang kemudian pendapat Imam Mawardi. Orang yang umroh jika keluar dari Mekah kemudian dia ikhram dan mandi untuk ikhramnya dan mau masuk Mekah maka dilihat. Kalau ikhramnya dari tempat jauh seperti dari Ji'rana atau Hudaybiyah maka disunahkan mandi untuk masuk Mekah karena jauh tempatnya. Tapi kalau ikhramnya dari tempat yang dekat seperti di Tan'im maka enggak usah mandi, enggak sunah mandi katanya. Sebab dekat gitu kata Imam Mawardi. Ya, jarak jauh. udah pernah umroh, mana itu Ji'ranah, mana itu Hudaybiyah, jelasin itu. Kalau dan itulah dan penjelasan ini juga sama penjelasannya baik umrohnya baik ikhramnya umroh ataupun ikhramnya haji. Wallahu a'lam. Kopi bang tuh, kopi. Sebagai tadi kali ya. Kudu ngopi. Cair dulu lah. Jadi untuknya. Untuk ya. Tunggu. Nah, jangan lama, besok mau ngaji soalnya. Besok sahur.